Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bertemu lagi dengan saya Denny Asy'ari dalam program soal-soal agama. Sebagaimana yang juga pernah kita bahas pada program-program sebelumnya terkait dengan pertanyaan-pertanyaan jamaah terkait dengan soal-soal yang terjadi di dalam masyarakat yang ditanyakan kepada Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, yang kemudian dari pertanyaan tersebut dibahas dan dikaji serta diputuskan oleh Majelis Tarjih yang kemudian dipublikasikan melalui majalah Suara Muhammadiyah. Dan pada sesi kali ini kita akan mencoba menyampaikan hasil diskusi atau kajian Majelis Tarjih terkait dengan pertanyaan yang muncul dari jamaah mengenai hukum orang tua angkat untuk melakukan akikah terhadap anak angkatnya yang belum diakikahi oleh orang tua kandungnya. Dan pertanyaannya kira-kira seperti ini: bolehkah kiranya orang tua asuh atau orang tua angkat itu menyelenggarakan akikah untuk anak asuhnya yang anak asuhnya ini belum diakikahi oleh orang tua kandungnya? Kalau selama ini yang kita pahami, yang kita ketahui, akikah yang dilaksanakan secara langsung oleh orang tua kandung. Dan kemudian muncul pertanyaan, jika pelaksanaan akikah ini dilakukan oleh orang tua angkat atau oleh orang tua asuh terhadap anak asuhnya yang belum diakikahi oleh orang tua kandungnya. Dan untuk pertanyaan ini Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah telah membahas dan mempublikasikannya melalui majalah Suara Muhammadiyah di edisi Juli 2021. Dan hasil kajian tersebut akan kita coba uraikan, bacakan melalui sesi kali ini. Akikah adalah tuntunan agama yang berkaitan dengan anak bayi yang berisikan 3 kegiatan sekaligus. Saat seorang bayi berusia 7 hari, maka akan diselenggarakan baginya yaitu penyembelihan binatang hewan kambing, kemudian memberi nama si bayi, dan yang ketiga mencukur rambut bayi hingga gundul. Jumlah hewan yang disembelih untuk bayi laki-laki itu 2 ekor kambing, sedangkan untuk anak bayi perempuan akan disembelihkan 1 ekor kambing. Hal ini didasarkan pada hadis Nabi SAW yang artinya sebagaimana berikut. Dari Al-Hasan dari Samurah bin Judab radhiyallahu anha diriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap anak tergadai dengan akikahnya hingga pada hari ke-7 dari kelahirannya disembelihkan binatang kambing. Kepalanya dicukur hingga gundul dan diberi nama yang baik pada hari ke-7. Hadis riwayat Al-Hakim dalam Al-Mustadrak. Terkait waktu pelaksanaan akikah telah dibahas di dalam buku Tanya Jawab Agama jilid ke-4 yang diterbitkan oleh Suara Muhammadiyah. Pada buku itu dipaparkan bahwa akikah dilaksanakan pada hari ke-7 sejak kelahiran. Hal ini berdasarkan hadis dari Samurah yang disebutkan di atas. Memang ada pula pendapat yang menyatakan bahwa akikah itu bisa dilaksanakan selain dari itu,
seperti hari ke-14, hari ke-20, atau hari lainnya. Namun demikian, berpijak pada fatwa tarjih yang termuat di dalam buku Tanya Jawab Agama yang disebutkan pada jilid 4 tadi, majelis tarjih cenderung pada keterangan dalam hadis yang menjelaskan bahwa akikah dilakukan pada hari ke-7 kelahiran. Hal ini karena hadis yang mendasari akikah selain hari ke-7 itu bermasalah dan tidak dapat dijadikan hujah. Selengkapnya, untuk mengetahui ya hasil fatwa tarjih ini bisa nanti dibaca lebih jauh di dalam buku Fatwa Tarjih Tanya Jawab Agama jilid keempat yang diterbitkan oleh Suara Muhammadiyah, persisnya di halaman 233 hingga 234. Idealnya akikah itu dilaksanakan oleh orang tua anak yang diakikahi. Itu bisa didasarkan pada argumentasi umum bahwa apa yang menjadi hak dan kewajiban anak wajib ditunaikan dan diajarkan oleh orang tuanya. Hal ini antara lain didasarkan pada keumuman makna hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana artinya berikut. Dari Abu Hurairah diriwayatkan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa dilahirkan, ia dilahirkan atas dasar fitrah ini. Kedua orang tuanya lah yang akan menjadikannya Yahudi dan Nasrani. Hadis riwayat Muslim. Sungguh pun demikian, agama juga mengajarkan bahwa akikah dapat ditunaikan bukan oleh orang tua bayi yang diakikahi. Akikah dapat diselenggarakan oleh orang yang menjadi penanggung jawab biaya sekaligus yang mendidik anak yang diakikahi. Ini dilakukan, ya, artinya ini pernah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saat mengakikahi cucunya Hasan dan Husain, ya, sebagaimana yang diterangkan dalam hadis berikut. Dari Ibnu Abbas diriwayatkan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyelenggarakan akikah Hasan dan Husain masing-masing dengan satu kambing besar. Hadis riwayat Abu Daud. Kemudian hadis lain menyebutkan dari Abdullah bin Abbas diriwayatkan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyelenggarakan akikah untuk Hasan dan Husain masing-masing sebanyak satu kambing. Hadis ini riwayat Abu Daud dengan derajat sahih, tetapi riwayat An-Nasai yang menyebutkan masing-masing dua kambing itu lebih sahih. Demikian komentar dari Nasiruddin Al-Albani. Memperhatikan uraian terdahulu, kira-kira solusi atas persoalan di atas adalah sebagai berikut. 1. Hukum akikah adalah sunnah muakkadah dan dibebankan kepada yang mampu. Yang pertama. Kemudian yang kedua, pelaksanaan akikah dilakukan pada hari ke-7 kelahiran bayi dan pihak yang melaksanakan adalah orang tua dengan catatan bahwa orang tua yang bersangkutan mampu untuk melaksanakannya. Kemudian yang ketiga, apabila orang tua
tidak mampu, maka tidaklah berdosa. Sementara jika pihak lain berkenan untuk membantu, maka hal itu diperbolehkan. Yang keempat, pengasuh anak, baik itu individu maupun lembaga, hakikatnya tidak menanggung pelaksanaan akikah anak yang ia asuh. Namun apabila sanggup dan berkenan untuk melaksanakan akikah anak ketika usianya 7 hari, maka itu hal yang baik dan diperkenankan. Jadi jawaban atau hasil kajian atas pertanyaan yang disampaikan ke Majelis Tarjih terkait dengan bagaimana hukum mengenai orang tua asuh yang melakukan akikah terhadap anak asuhnya yang belum diakikahi oleh orang tua kandungnya, disimpulkan itu boleh dan bisa dilakukan oleh orang tua asuh jika memang ada kesanggupan dan ingin membantu si anak tersebut, dengan catatan itu dilakukan pada usianya ke-7 hari kelahiran. Wallahu alam bissawab. Barangkali demikian untuk soal-soal agama kita pada sesi kali ini, dan tentu untuk lebih lengkap, lebih detailnya berbagai soal-soal agama yang muncul dan dibahas oleh Majelis Tarjih dan Tajdid dapat dengan membaca atau berlangganan majalah Suara Muhammadiyah, dan bisa juga untuk membeli buku-buku karya Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, buku HPT Himpunan Putusan Tarjih yang sekarang sudah ada jilid 1 dan jilid 2. Kemudian juga bisa membaca buku Tanya Jawab Agama, soal-soal agama yang dibahas oleh Tarjih. Yang selanjutnya juga ada buku PHI, Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah. Dan ini bisa didapatkan melalui toko Suara Muhammadiyah. Barangkali demikian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.